Bicara harta, itu ulama tafsir pernah saya dengarkan menyebutkan hampir 96 kali di dalam Al-Quran tentang al-mal, tentang harta. Maknanya adalah kecondongan hati. Wajahdu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Berjihadlah dengan harta dan jiwa. Itu gandengan kata al-mal tadi dengan konsep berjuang. Tapi saya betul-betul mendoakan program beliau itu memang jadi, Pak. Dengan al-malul halal beliau, dia punya tanah. Coba Bapak lihat skemanya ya. Hebat ya. Mudah-mudahan saya bisa menyusul. Tanah ini kemudian dia buat asrama untuk santri penghafal Quran, kemudian belajar Quran, sekolahnya bisa masuk ke SMA terdekat, kemudian tetap menghafal, kemudian kurikulumnya mungkin apa yang pernah beliau alami ketika di akademi militer. Sudah kebayang arahnya kemana, goalnya, tujuannya, agar harta yang halal ini bermanfaat buat anak-anak peserta didik di aset yang berharga tadi. Ini kalau dijual kan banyak nilainya, Pak. Tapi kalau angka cukup kan kita nggak tahu kapan cukup itu. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, mungkin nggak cukup. Tapi udahlah, ini biarlah nanti menjadi pasif amal. Ketika mereka belajar ngafal Quran, sekolah di SMA terdekat, lalu masuk akademi militer karena sudah tertempa dengan kurikulum, hafal Quran, lalu di Riau ini nanti ada informasinya apakah Kasat, apakah kemudian angkatan udaranya, angkatan lautnya, itu komandannya itu hafiz Quran 30 juz, itu dari Riau. Dan dari Riau sekolahnya di mana? Di tempat hartanya Pak Gubernur. Beliau tidak ada lagi mungkin. Beliau mungkin sudah ada di alam barzah, menanti kita, yang sama-sama nanti sampai dunia ini berakhir. Tapi pahalanya menurut Bapak Ibu mengalir tidak? Dari al-malul halal tadi mengalir pahala. Melahirkan jenderal-jenderal baru yang punya hati nurani, yang nggak bisa disuap. Iya Pak. Ini kalau yang menyuap namanya roshi, yang menerima namanya mustari. Dua-duanya roshi war mustasri ini ya, itu sama-sama dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada urusan. Nah, itu contoh al-malul halal. Berarti umat Islam ini mesti punya harta yang halal itu. Satu, kita harus menyadari pemilik harta itu Allah. Ini bab akidah, betul Pak? Jadi kalau ada orang nggak tenang dia, ya kan? Ini sudah di masjid, ini diragukan imannya, ya. Dia mikirkan terus hartanya yang di luar masjid gitu ya. Ya cemas boleh saja, maksudnya khawatir boleh saja Pak, tapi jangan diperturutkan, karena Allah akan menjaganya. Nah, kita sudah di tempat yang paling tenang ini. Jangan gara-gara kemudian harta kita, kebun kita, properti kita, meninggalkan sholat, takut harta kita ini bagaimana nanti. Memang ada dalam ilmu maqasid syariah, ibzul mal, menjaga harta, tapi tidak meninggalkan yang wajib. Masa gara-gara dagang niaga tinggal sholat subuhnya? Nggak bisa itu Pak. Ya, gara-gara jualan kemudian tinggal kewajiban sholat maghribnya, nggak bisa. Nah, dia akan tenang karena dia yakin dia hanya dititipi, dan yang pemilik harta sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi santri Pak Edi nanti Pak, kita berdoa punya 3 ini. Pertama, hafal Quran, itu basicnya, hal yang fundamental, karena dia ini gerbang ilmu pengetahuan, sudah mudah kemana-mana. Yang pertama, dia punya kuasa, jenderal. Yang kedua, dia punya ilmu,
hukum bisa, ekonomi pembangunan oke, leadership nggak usah ditanya, apalagi Pak, semuanya dia punya. Dan yang ketiga, dia punya harta yang halal yang banyak. Subhanallah, bapak ibu punya cucu, berkumpul tiga ini pada dirinya, lalu diikat dengan akhlakul karimah. Subhanallah, ini aset yang sangat bernilai. Setuju bapak ibu? Iya, Pak Haji punya cucu bintang 5, punya kuasa, punya ilmu, punya harta, akhlaknya baik lagi. Waduh Pak, itu kan kayak manusia paripurna gitu loh. Ketemu orang tua santun, mendahulukan adab kemana aja. Masya Allah, tabarakallah. Ya, bisa jadi imam, bisa khutbah, ke masyarakat dia juga akrab. Subhanallah.